Ini ya, yaitu porang namanya. Mungkin bagi sebagian masyarakat masih asing di telinga kita. Apa sih porang itu dan manfaat dari umbi porang ini? Sehingga pasar dunia sangat ingin mengimpor porang dari Indonesia ke negaranya. Banyak orang yang sukses jadi miliarder hanya dengan menanam umbi yang satu ini. Contohnya seperti yang kita tahu, pakar porang Indonesia yaitu Pak Paidi Porang. Beliau terkenal berbisnis berbudidaya porang dari pemulung menjadi miliarder. Oke, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke salah satu pabrik terbesar porang di Bali, yaitu di PT Siligita di Seririt. Di sini kita akan mencari tahu bagaimanakah sistem pengolahan porang di pabrik ini. Yuk kita simak berikut ini. Pertama-tama, umbi porang yang sudah terkumpul di gudang itu masuk di tahap pertama, yaitu di tahap pencucian umbi porang. Di proses ini, umbi yang sudah ditimbang lalu ditampung ke dalam bak pencucian, dan di sini umbi porang dibersihkan dari tanah, akar yang tersisa, dan pelepasan kulit porang. Setelah itu, jika umbi sudah dibersihkan, lalu masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pembersihan akhir dari umbi porang, terkait jika masih ada kotoran yang menempel, seperti sisa tanah yang belum bersih sempurna, terutama di tempat yang tumbuh tunas, yang posisinya agak cekung. Tentunya ini tidak bisa dibersihkan oleh mesin pencuci. Untuk itulah diperlukan tenaga manusia untuk membersihkan posisi-posisi sulit yang melengkung yang tidak bisa dibersihkan oleh mesin pencuci. Umbi yang sudah dibersihkan itu ditampung dan diangkat dalam wadah yang secara otomatis yang dimasukkan ke dalam tempat penampungan umbi di atas sebelum dicip. Umbi yang sudah ditampung di bak penampungan umbi untuk selanjutnya memasuki tahap pengirisan. Jadi umbi porang yang sudah dimasuk dalam kuali ini itu diiris setebal kurang lebih 0,6 sampai 0,8 cm. Menurut beberapa ahli, umbi porang mengandung zat aktif glukomanan yang lebih bagus tentunya dari tepung terigu. Olahan dari umbi porang ini 80% untuk makanan, seperti mie shirataki, konnyaku, jelly, penjernih air, lem, dan komponen pesawat terbang. Dan selanjutnya, umbi porang yang sudah diiris dimasukkan ke dalam mesin oven. Energi panas untuk mengopen di dalam ruangan itu bersumber panasnya dari kayu bakar. Adapun
mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut. Kayu bakar yang ditempatkan di dalam tempat besar kuali khusus penampungan kayu bakar itu panasnya dialirkan ke dalam mesin open lewat mekanisme menggunakan mesin blower. Ya, Pak. Oke. Ini kami dari PT Siligita, satu-satunya pabrik pengolahan porang yang ada di Bali, dari seluruh pabrik yang ada di Indonesia, dan PT Siligita satu-satunya yang ada di Bali ini, yang beralamat di Desa Banyalasem, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Adapun pabrik yang ada di belakang ini, pabrik ini berkapasitas 20 ton dalam satu hari. Jadi kapasitas produksinya di 20 ton dalam satu hari, yang mana selama proses ini ubi-ubi ini didapat dari para pembudidaya dan para petani yang berada di pinggir kawasan hutan punya daerah Bali ini, semua memasuk ke pasokannya ke PT Siligita ini. Nah, adapun prosesnya, kami dari begitu ubi masuk, ubi-ubi ini akan dibersihkan dulu. Ini mesin di belakang ini adalah mesin pencucian. Setelah itu alurnya masuk ke mesin pembersihan sisa tanah dan sisa bata. Dari pembersihan sisa bata baru akan dimasukkan rel itu ke mesin pencacah. Di sanalah berproses dari ubi basah, diproses menjadi chip kering dan keluarnya masih di dalam bentuk crispy. Demikian. Tadi ada bahan bakar untuk lerangnya. Oh, dalam proses pengecipan memang di sini ada semacam mempergunakan obat seperti belerang hanya untuk menahan ocalan dan pemanasan saja. Tapi tetap ubinya belum bisa dikonsumsi langsung karena masih ada asam oksalat masih cukup tinggi, sehingga memang masih perlu pengobatan lagi dalam proses menjadikan tepung. Kalau PT Siligita ini sebenarnya dalam setahun memerlukan ubi produksi sebanyak kurang lebih 7.000 ton dalam setahun. Namun saat ini PT Siligita baru bisa memproses sebanyak 1.600 ton. Kenapa demikian? Karena petani kita di Bali belum semuanya memahami tentang tanaman ubi porang. Kendatipun PT Siligita sudah berupaya membentuk kelompok-kelompok, melakukan pendampingan, penyuluhan agar setiap petani memanfaatkan setiap lahan kosongnya untuk melakukan budidaya porang, sehingga ada peningkatan pendapatan secara ekonominya di keluarga, dan kami di Bali juga bisa memenuhi kuota pabrik dan tidak harus keluar Bali, karena di Bali ini potensi untuk tanaman ubi porang cukup luar biasa. Bahwasanya seperti diketahui 1 kilogram chip umbi kering porang itu bersumber dari 7-8 umbi basah umbi porang. Umbi porang biasanya dijual dalam bentuk chip kering atau melalui dalam proses penepungan. Jadi bisa melalui dijual chip kering ataupun lewat tepung porang sesuai permintaan dari konsumen atau buyer. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat tani semua yang ingin budidaya porang. Bahwasanya tanaman umbi porang ini masih memiliki prospek yang sangat tinggi, karena umbi porang ini merupakan salah satu bahan pangan yang sangat dibutuhkan di dunia. Oke, terima kasih sahabat tani semua
yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel Bali Maret.